Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng Billy Viali di Ngobar episode 9. Hari ini kita kedatangan seorang seniman yang mungkin banyak yang belum kenal, tapi beliau ini sangat luar biasa karyanya, bahkan nyiptain lagu buat banyak penyanyi populer di era tahun 80-an, 90-an, bahkan saya belum lahir nih guys. Mulai dari Rinto Harahap, kemudian Jamal Mirdad, Hetty Koes Endang, dan masih banyak lainnya. Nah, ini dia Bapak Benny Ashar. Apa kabar, Pak? Baik. Oke. Waalaikumsalam. Jadi, Pak, kita akan berbincang-bincang ya, Pak, di Ngobar Jokpro episode 9. Iya. Jadi, sebentar aku tanya dulu, Jok. gimana? Apa sih Jokpro? Jokpro, Pak, seperti yang ada di atas. Jadi, kita adalah komunitas Jokowi Prabowo. Kita adalah komunitas yang menggaungkan ide dan gagasan memasangkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Itulah pokoknya, Pak. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak. Kita akan membahas tentang permusikan Indonesia. Dari proses kreatif pembuatan musik hingga aransemen lagunya, penciptanya, terus terciptanya seperti apa. Dan yang paling menarik nih, Pak Benny ini pernah menyiptain lagu juga untuk Pak Jokowi ya pada saat itu. Benar ya, Pak ya? Betul. Benar. Halo Pak Benny. Ya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo malahan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siap. Pak, berarti Pak Benny kesibukannya setiap hari ini ngapain, Pak? Ya, saya masih aktif ya di musik Indonesia. Saya masih aktif. Banyak juga saya menciptakan style musik ya yang sampai sekarang banyak diikutin oleh kawan-kawan musisi-musisi atau arranger di Indonesia. Oke, berarti Bapak panutan. Satu itu saya boleh dikatakan demikian. Ya, selain itu ya saya bicara secara kapasitas saya di sini, saya kan sebagai seniman musisi ya. Seniman musisi, benar. Komposernya ya toh. Pak kan tadi nanya kegiatan saya, padahal kegiatan saya kan ya selain di sini saya sendiri kan juga ada kegiatan-kegiatan yang di luar daripada kegiatan musik kan gitu. Padahal kalau cuma kaitannya sama Jokpro nyambung lah. Jos Gandos ya. Wong Jawa itu ngomongnya Jos Gandos. Jos Gandos. Nyambung lah pokoknya, Pak ya. Orang nyambung ya diambung. Diambung tuh dicium, guys. Ya, gitu. Ya, Pak. Jadi boleh diceritakan sedikit nih tentang sosok Pak Benny sendiri yang terkenal di dunia permusikan 80-an, 90-an ya, Pak. Jadi meniti awal karirnya seperti apa, terus sehingga bisa menciptakan lagu-lagu untuk Rinto Harahap, Jamal Mirdad, Hetty Koes Endang. Wah, ini bapak saya ini, Pak. Era-era bapak saya ini, Pak. Iyalah. Sampai lahir tahun berapa? Saya 97, Pak. 97. Masih di awang-awang. Masih di awang-awang. Iya. Kalau lagunya ini tahun 87 aja sudah meledak dulu itu. Kesini Berdiri Bulu Rumahku. Nanti tahu semua ya, Berdiri Bulu Rumahku ya toh, terus Dakdi Dugder itu Kesendang. Ya, terus banyak lagi seperti Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku ya, Maya Indra Mukhlas. Itu sampai sekarang masih hit, maupun Bangku Tua Jadi Saksi. Wah, masih banyak, Mas. Saya kan di Indonesia ini yang tercatat saja, yang tercatat itu saya untuk produksi lagu-lagu karya-karya saya yang hit itu ada 9 golden record, 2 platinum. 2 platinum itu kalau zaman dulu, Mas, udah di atas 1 juta keping, udah cuci gudang itu. Wah, mantap banget, Pak. Tapi sebelum jauh ke sana nih, Pak, awalnya kenapa sih, Pak, kok mau nyiptain buat orang-orang yang tadi aku sebutin kayak Pak Rinto Harahap, Jamal Mirdad, dan ya Hetty Koes Endang gitu-gitu. Awalnya gimana, Pak? Awal Bapak terjun ke dunia musik, terus sebagai arranger juga, awalnya seperti apa? Jadi awal mula saya terjun di musik ini memang itu sudah dari saya dari SMP saya sudah banyak menciptakan lagu, itu sudah banyak. Memang keluarga saya adalah keluarga kesehatan semua ya, bapak ibu dokter, keluarga banyak dokter. Oh, keluarga kesehatan ya, kesehatan semua lah kan gitu. Lah saya sendiri yang kepengen sebagai musisi aja. Saya waktu itu mau pengen membuat sesuatu apa yang aku bisa nanti the next itu aku bisa berguna bagi negeri. Itu dulu cita-cita saya begitu, Mas. Gitu. Berarti dari SMP itu? Oh, dari SMP, SMA udah banyak dulu karya-karya saya tuh. Udah banyak sekali.
Siap. Oke, berarti dari SMP udah nyiptain musik, terus kemudian SMA mungkin akhirnya melanjutkan suka main musik juga gitu. Ya selain itu kita juga lanjutin ke sekolah musik. Bahkan setelah itu pun aku nggak sampai selesai, Mas. Mendingan lah, karena waktu itu saya mau pengen musik itu sama pengen buat sesuatu yang beda, bukan cuma monoton begitu terus. Ya, benar. Ya, benar. makanya saya mau pengen membuat sesuatu. Sampai akhirnya saya juga mendirikan sekolah musik, sekolah mencipta lagu kan gitu. Mana ada sekolah mencipta lagu, kan enggak ada. Lah saya mau bikin sesuatu yang belum ada. Dan itu tadinya saya dapat tentangan, tapi murid-murid saya ya alhamdulillah banyak kok yang udah hit punya nama gitu. Memang ada banyak. Banyak ya? Iya, nggak perlu saya omongkan di sini ya, nanti off air-nya aja ya toh. Off air-nya atau nanti main ke rumah saya, ke studio saya. Benar. Karena saya sendiri juga sekarang kan juga sudah saya persiapkan untuk baik studio pribadi, studio rekaman, studio syuting maupun editing gitu. Ya, sudah tak persiapkan semua. Tinggalnya daerah mana, Pak? Saya di Buaran ya, di Buaran Klender, Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, Durensawit. Wah, berarti udah proper banget nih ya, Pak ya. Tahun 86 saya udah di Jakarta, Mas. Oke. 85 saya udah main di Jakarta sini. Saya mulai dari Solo, Jogja, Semarang, Surabaya, Jakarta sudah mondar-mandir zaman dulu. Gitu. Tapi Bapak dari kecil emang di Solo ya? Saya dari kecil di Solo. Oke. Ya. Kecil di Solo, dulu masih tetangganya Pak D. Oh, tetanggaan sama Pak D. Makanya saya hafal kalau tadi Pak aku lihat di sini, Dokter, Pak D toh. Siap. Nah, terus akhirnya nih Pak, kenapa bisa menciptakan untuk Pak Rinto Harahap nyiptain lagu untuk Bu Hetty Koes Endang atau artis-artis yang lainnya, itu gimana? Nah, jadi begini Mas, zaman dulu kan, ya kita kan ada dua nih, seniman itu ada dua. Kita hanya yang penting saya bisa berkarya, atau saya menciptakan sesuatu lagu, kita berkarya tapi kita secara profesional bisa menghidupin keluarga saya. Oke. Pada waktu sekolah pun, waktu saya sekolah, saya bisa menghidupin saya sendiri, kendati orang tua saya juga bisa. Pertama dulunya saya nggak boleh Mas main musik Mas. Apaan musik itu apaan kan gitu. Saya akan membuktikan sama orang tua bahwa saya itu bisa hidup di sini, bisa menghidupin. Saya bisa menghidupin keluarga saya, menghidupin saya sendiri. Saya harus bisa membuktikan. Oh, berarti dengan tekad itu ya. Saya kalau dulu kalau saya gagal nggak bisa ini, mendingan pulang nama saja daripada saya pulang bawa kegagalan. Saya dulu begitu Mas. Itu dan itu alhamdulillah semua tercapai semua. Jadi usaha-usaha kita akhirnya ya Tuhan ya, nek wong Jawa kan diijabahin ya, direstuin, dan akhirnya ya permintaan kita diluluskan oleh Tuhan. Oleh Allah saya menciptakan sesuatu, sampai saya menciptakan sesuatu yang beda, yang nggak masuk akal. Bayangin aja Mas, dulu itu orang pop sama orang dangdut itu kan misah-misah sendiri Mas. Orang dangdut di sono, orang pop di sono. Ini ada klasternya ya Pak? Ya, terus saya berpikir bagaimana nih cara menyatukan dua kubu ini. Menyatukan dua kubu ini. Saya satukan hanya dengan musik Mas. Padahal itu kan tahu sendiri namanya seniman itu kan egonya kan tinggi Mas. Ya toh tinggi sekali loh. Seniman itu, apalagi musisi seniman, egonya tinggi. Ya seperti itu tantangan bagi saya. Kalau ini bagaimana cara menyatukan? Hanya dengan cara musik. Makanya saya oplos musik pop, musik dangdut, saya oplos karena saya udah lama belajar masalah soal modifikasi musik kan gitu nih. Jadi musik tidak monoton. Kalau dulu kan modelnya pop ya 3 jurus ya toh, naik dangdut ya gitu itu. Suka mengawinkan berarti Pak ya? Kita kawinin gitu, kita akurin bagaimana supaya ini bisa bersatu. Dan saya punya sistem dari lama itu, sebelum itu pun saya lama sudah mempelajari sistem-sistemnya. Ini kalau menyatukan ini seperti apa, formatnya apa. Ternyata juga nggak jauh beda. Sama dengan menyatukan orang atau menyatukan ini. Sama dengan itu ternyata. Dengan musik ini, aduh gampang sekali ternyata. Aku oplos, orang pop di sini. Program musiknya sekian. Udah kita aransemennya seperti ini ya. Kamu mainnya ini, yang dangdut sini. Nanti cara nyanyinya 50-50. Nggak usah terlalu, orang pop bisa nyanyiin, orang dangdut juga bisa nyanyiin, ambil di tengahnya aja, akhirnya jadilah pop dangdut. Akhirnya berkembang sampai sekarang ini semua, sampai ke reggae, sampai ke walah diapa-apain, itu awalnya dari kita. Jadi betapa kuatnya seni mempersatukan. Itu hal yang kecil aja saya bisa mewujudkan. Ini kalau mau gede kan tinggal kapasitasnya aja digedein, sama aja komputer kan Mas. Yang kecilnya udah masuk, kapasitasnya aja yang digedein kan sama. Sebenarnya kan ya
Kalau aku ngeliat nih, oh ya member juga. Ya. Dan akhirnya artis-artis yang terkenal dulu melirik ya. Bukan melirik lagi, saya bilang. Meminta, Pak. Ya karena ya waktu itu kan saya pegang pasar market dan semua teman-teman itu semua kebingungan semua, Mas. Bingungan gimana? Baik orang dangdut maupun orang pop itu kebingungan semua. Itu, wah ini orang pop bingung juga mau bikin pop dangdut seperti apa. Orang dangdut juga bingung seperti apa. Sebenarnya sederhana sekali. Udah saya panggilin semua teman-teman. Ini rumusnya cuma gini ya, cuma gini-gini aja gampang toh. Coba praktekin bisa. Udah bikin. Semua kebagian rezeki. Ya, siap. Satu termasuk penyanyinya juga begitu. Ya. Ya penyanyi-penyanyi yang gengsi-gengsi dulu kan wah aku kalau nggak nyanyi gini nggak bisa. Alah, nggak makan kamu. Kan gitu. Nah, akhirnya begitu kita kumpulin, kita kasih tahu formatnya, cara-caranya, ternyata semua bisa semua, bahkan langsung berkembang, wah berarti kalau diregein gini ya bisa, dikeroncongin ya begini, ya bisa. Pokoknya bisa. Iya, karena dulu itu musik itu perkembangan musik itu dipegang oleh produser, lah itu yang bikin kita ini bodoh sekali. Oke. Makanya begitu kita nggak usah bergantung ke situ, seniman ya seniman, kreasi kan gitu. Nah akhirnya kan setelah ini usaha kita nih menembus pasar berhasil, akhirnya semua produser kan ngikut semua toh. Oke. Nah itu loh, itu yang terjadi. Yang paling berkesan nih Pak dalam pembuatan lagu, ini yang paling berkesan lagu Bapak ini apa? Terus kemudian pernah nggak sih mengalami proses sulit juga pada saat pembuatan lagu atau proses karir Bapak juga? Jadi begini Mas, kalau dalam hal apa tadi ya, yang paling berkesan. Sebenarnya saya dalam hal menciptakan lagu itu berkesan semua sebenarnya. Tapi ada yang paling berkesan karena pada waktu itu saya tuh kepingin membuat gebrakan di Indonesia ini apa yang lagu kok cuma begini semua monoton kan gitu nih. Apaan ini? Aku mau bikin kejutan sesuatu apa yang bisa sekali bikin sensasi apa? Ya, semua kan lagu-lagu kan dulu waktu cengeng gitu, masih inget ya. Oh tahun segini belum lahir nih. Kalau nanya bapak saya inget kayaknya. Ya kalau bapakmu inget, bapak-bapaknya teman-teman ini semua inget semua. Masih cengeng, lagu cengeng. Wah ini saya bikin apa? Saya bikin yang ngebeat ya. Berdiri bulu rumahku, nah itu meledak semua. Terus ya dakdikdukder, kecolongan, yang mana-mana udah semuanya ngikut semua kan itu. Nah, seperti kayak gitu. Itu ya termasuk saya ada kesan tersendiri kaitan dengan merubah mindsetnya teman-teman antara kaitannya para musisi dan para produser karena waktu itu. Karena dulu kan seniman kan disetir sama produser. Ini yang saya keki sekali dulu itu harusnya nggak bisa begini nih kan gitu. Nah, satu itu. Kedua, saya melahirkan menggabungkan musik pop dan musik dangdut itu yang sudah menjadi suratan diriku ini milikmu karena ku diciptakan dari tulang rusukmu. Itu judul lagunya apa Pak? Di mana ada kamu di situ ada aku. Sama dengan ini toh. Di mana ada sebenarnya kedua sosok ini ya di mana ada beliau, di mana ada beliau, di situ ada aku, itu kata hatiku kira-kira kan gitu kalau bahasa seniman ya Mas. Bahasa seni. Loh, seniman kan tukang bikin kata-kata ya toh. Ya benar. Nah, next nih Pak, dari lagu-lagu yang Pak Benny ciptakan, lagu apa yang mungkin bisa disebut sebagai tembang kenangan hingga saat ini yang paling mengenang dari semua lagu yang saya bilang tadi 9 golden record 2 platinum itu sampai sekarang nih. Ya mohon maaf Mas, sampai sekarang masih menghidupin saya. Kendati saya sudah tidak memproduksi yang model-model begitu, saya masih mengikuti perkembangan zaman. Itu sampai sekarang pun masih. Wah, itu satu lagu aja di versi berapa ini udah sampai sekarang aja masih menghidupin saya, Mas. Dari 9 lagu itu ya golden record, termasuk dari Berdiri Bulu Rumahku, Dakdikdukder ya toh, terus Mimpi Digigit Ular, Bangku Tua Jadi Saksi, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, dan seterusnya dan seterusnya. Mantap. Nah, menurut Pak Benny sendiri nih Pak, perkembangan musik dari era tahun 70-an, 80-an, 90-an dan di 2021 sampai ke sekarang nih, kalau bisa kita bilang kan banyak banget ya musisi-musisi baru. Itu perkembangannya itu kalau dari kacamata musik ini sama aja atau malah makin bagus atau seperti apa Pak? Sama Mas. Sama aja. Ya, jadi begini caranya melihat. Untuk lagu utuhnya sama, mau zaman dulu sama zaman sekarang sama saja.
Sama aja ya? Sama aja. Oke. Sama aja. Yang membedakan hanya teknologi aja. Teknologinya berkembang. Oke. Ya, dulu keyboard masih Parvisa ngek 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 ngek. Nah, udah gitu. Nah, sekarang udah ting udah IDM ya. Nah, itu akan mempengaruhi itu sebenarnya. Dulu gitar cuma jreng, drum cuma tek tek dung dung deng deng. Ah, sekarang sudah sudah macam-macam. Kan itu yang padahal lagunya juga itu. Nih contoh nih. Berdiri Bulu Rumahku tahun 87 sampai belum lahir. Ya. Sekarang kan juga meledak juga toh. Ya. Hampir semua penyanyi-penyanyi top semua bawahnya itu semua toh. Itu dengan versi musik yang sekarang kan masih masuk. Masih update sekarang, update. Nah, seperti kayak itu. Jadi kesimpulan lagu dulu sama sekarang sama aja. Yang membedakan cuma teknologi aja. Kalau dulu rekaman, masih analog ya, zaman analog ya. Wah, masih gede semuanya sama. Nah, sekarang udah komputer, satu komputer aja kita punya laptop aja sudah bilang, wah aku punya studio kan gitu nih. Nah, siap. Istilah studio zaman dulu sama sekarang udah beda. Nah, kalau sekarang nih studio ruangan. Kalau dulu ruangan ya ruangan aja, studio peralatannya aja. Ya, kan udah gitu. Lengkap lah satu set dulu ya. Iya, betul. Ya benar-benar. Berarti mungkin kalau dari lagunya sama, cuma teknologinya yang berkembang. Teknologi yang berkembang. Benar. Nah, kalau nggak salah dengar juga nih Pak dari teman-teman nih, Pak Benny juga pernah membuatkan lagu untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Benar ya? Nah itu gimana Pak ceritanya? Kenapa Bapak bisa nyiptain lagu untuk Pak Jokowi? Kenapa Bapak bisa nyiptain lagu untuk Pak Prabowo, itu gimana kisahnya? Ya, jadi begini. Saya kan tahu persis siapa Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi ada di Solo, ya, waktu masih memimpin wali kota Solo, kebetulan saya wong Solo gitu, keluarga saya juga orang Solo. Ya, saya tahu persis siapa Pak Jokowi, kan saya akan ngikutin juga perkembangan itu, karena itu awalnya dari situ saya melihat kenapa saya menciptakan itu, karena kaitannya dengan Pak Jokowi mau nyalonin. Belum nyalonin yang ke gubernur DKI ya waktu itu ya itu. Nah, sekedar tahu Mas, saya sudah 1 tahun sebelum Pak Jokowi Jakarta sudah ramai saat opini untuk ngangkat Pak Jokowi, ya saya yang bikin opini sama tim-tim saya, sama teman-teman saya semuanya. Saya gerakin itu. Karena saya sangat tertarik sekali. Loh, Jakarta ini saya kepinginnya Jakarta itu berubah. Baik. Yang penting berubah dulu. Ini yang bisa merubah ya saya menurut keyakinan saya, kacamata boleh dikatakan politik musik, bukan politik praktis ya. Secara pandangan politik seniman, kita melihat Pak Jokowi ini rasanya mampu untuk memimpin Jakarta. Jakarta itu kan aneka. Aneka model di sini. Sedangkan nggak bisa kalau memimpin Jakarta ini harus orang yang benar-benar bisa ngayomin, orang yang bisa ngayomin, orang yang lembah manah, kan begitu nih. Karena di Jakarta ini kan macam-macam. Modelnya macam-macam. Baru talk show aja salah ngomong sedikit atau intonasinya agak tinggi sedikit aja sudah berantem. Gitu? Loh, ini fakta loh. Benar. Nah, ini harus yang bisa orang yang ngerti ini. Orang yang bisa begini itu ya Pak Jokowi, karena saya melihat zaman Jokowi di Solo itu waktu PKL itu ya, mindah PKL itu dari Banjarsari ke daerah mana itu Pasar Kliwon sana. Di daerah sana tuh. Itu jalan kaki loh. Itu susah sekali. Itu Satpol PP aja mau bongkar itu dulu nggak bisa Mas. Rame sekali. Pak Jokowi datang, diajak ngobrol-ngobrol, ya tahu, ngobrol-ngobrol, minum bareng, ya ngobrol. Cara penyampaiannya gitu. Padahal itu orang-orang keras semua, orang-orang keras. Wah gila deh, pokoknya itu orang-orang gila, boleh dikatakan preman-preman semua di situ. Kenapa Jokowi gitu? Nurut semua Mas. Nurut apa katanya Pak Jokowi, nurut. Jadi makanya saya bilang Pak Jokowi itu punya karisma yang luar biasa. Luar biasa. Iya, sampai saya membuatkan itu sepeser pun Mas. Saya hanya bilang, saya secara pribadi saya yang penting bagaimana caranya Jakarta itu berubah dulu. Yang bisa merubah Jakarta itu ya Pak Jokowi. Hanya itu dulu. Makanya saya waktu itu sangat yakin. Saya yakin Pak Jokowi pasti bisa. Memang saya juga saya kan ngikutin perkembangan Pak Jokowi, bagaimana perjalanannya Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta sampai ke RI1, saya kan ngikutin. Karena gaya pemimpinan beliau itu yang saya ikutin sampai sekarang. Saya dalam memimpin di organisasi saya, tapi nanti di segmen lain ya, masih di segmen lain. Yang saya contoh itu gayanya Pak D Jokowi yang saya contoh sampai detik ini.
Oke, menjadi panutan berarti. Ya, menjadi panutan karena yang dicontoh itu siapa yang dicontoh, siapa yang disayang, gitu, yang dicinta, yang ya beliau itu ada semua tuh. Oke. Nah, kalau di detail saya bisa mendetail one by one-nya seperti apa. Itulah sosok beliau. Terus satu lagi kaitannya sama Pak Prabowo. Ini nyiptain lagu juga nih untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo saya juga bikin. Bintang Pancasila Prabowo Subianto saya juga yang bikin. Termasuk Pak Jokowi juga ada di DPP-nya kan. Gitu nih. Ya baju kotak-kotak kan saya yang bikin. Kotak-kotak. Siapa yang bisa? Ya seperti itu. Kalau kaitan sama Pak Prabowo, bintang Pancasila kan itu. Ya memang waktu itu saya melihat di kacamata seniman nih, mohon maaf di kacamata seniman, bukan di kacamata politik praktis, bukan, kacamata seniman. Karena seniman itu bicaranya kan real. Merah kita bicara merah, hijau, kuning, putih, hitam, nggak ada abu-abu. Ya toh, kalau yang abu-abu ya orang politik ya biasa lah gitu. Tapi kalau seniman enggak, merah, hitam. Nah, kita melihatnya seperti itu. Jadi saya bicaranya ya real, kita melihat real yang ada di bawah seperti apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Nah, itu saya lihat yang waktu itu yang bisa ini yang menyatukan ini sebenarnya yang paling bisa itu ya dua sosok itu, Mas. Pak Jokowi sama Pak Prabowo, hanya itu saja, dua itu aja. Sampai sekarang pun saya belum melihat, sampai detik ini saya belum melihat sosok siapa yang pantas, yang bisa seperti beliau ini. Saya melihat hanya dua sosok ini aja, Pak Jokowi sama Pak Prabowo, hanya ini aja saya lihat. Yang lainnya saya belum melihat. Artinya melihat dalam kacamata seni ya, dalam kacamata seniman, bukan kacamata politik gitu. Nah, itu tadi berarti menjadi apa ya? Keinginan keras juga ya Pak ya, keinginan keras kalau saya yakin banget nih untuk Pak Jokowi saya ciptain lagu, terus keinginan keras dari hati nurani Bapak juga untuk Pak Prabowo gitu, akhirnya saya nyiptain lagu. Iya betul lah, memang itu suara. Kalau saya makanya kenapa Mas, boleh nanti sampean cek apakah saya pernah menerima fee atau apalah dari timnya Pak Jokowi maupun timnya Pak Prabowo. Tidak Mas, saya nggak mau. Saya pure, saya bicara pure karena ini kata hati saya. Ya. Dan saya meyakini dua sosok ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini sosok yang pantas ini. Kalau sampai terjadi seperti apa di pengamatan kita, pengamatan real ya, pengamatan fakta di lapangan, ya saya rasa semuanya tahu apa yang terjadi di lapangan, saya nggak perlu ngomong lah. Nanti segmen lain saja gitu. Nah, Pak, kita juga berkaca terhadap kesejahteraan musik dari dulu sampai sekarang. Tentu tidak lepas juga apresiasi yang datang itu nggak cuma dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah ya, pasti ya dukungan-dukungan dari pemerintah juga. Nah, beberapa bulan lalu juga Pak Jokowi itu menandatangani terkait PP nomor 56 tahun 2021 terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Nah, ini tanggapan Bapak terhadap PP itu gimana Pak? Apalagi dengan kesejahteraan musisi. Saya secara pribadi. Kita minum dulu Pak. Oh iya ya. Biar mantap nih. Iya. Kita ini sudah kering nih. Iya benar. Ya, guys ya kita ikut-ikutan minum ya, santai aja. Itu gimana Pak tanggapannya terkait PP? Menurut saya, ini saya ya pribadi. Untuk PP 56 yang kemarin yang sama Pak Jokowi, menurut saya tuh bagus kok. Bagus. Itu tandanya bahwa pemerintah itu mereka tuh ikut memperhatikan. Jadi salah benar kalau namanya seniman aku nggak diperhatikan sama pemerintah, salah sekali, sangat salah sekali. Pemerintah itu justru mikirkan kita para seniman. Mohon maaf, saya nih tanggung jawab. Sebenarnya beliau sudah memikirkan, cuman yang terjadi ini kan oknum yang tidak yang saya rasa teman-teman sudah tahu nih. Ini kan oknumnya saja yang memelintir-melintir aja sebenarnya. Tapi pada prinsipnya itu sudah benar yang dilakukan Pak Jokowi. Memang itu sudah ada tahun 2014 itu sudah ada. Nah, sekarang mau teriak apa? Kan akhirnya kan oknumnya juga nih. Ya. Dan ini fakta nih. Di lapangan sekarang yang di lapangan ya makanya kemarin waktu teman-teman mau demo ngapain pada demo-demo. Kita ini masa sudah jatuh lagi mau kepengin jatuh di lubang yang sama. Ininya pakai saya gitu. Ininya pakai dong. Nah, ya saya di segmen lain nanti kita ngobrol masalah PP 56. Banyak. Iya, jadi undang-undangnya ya. Iya, undang-undangnya banyak. Makanya saya juga berkepentingan untuk tapi nanti aja di segmen lain aja. Siap. Tapi pada intinya pada intinya yang
dicetuskan sama Pak Jokowi itu kemarin PP 56, menurut saya itu tandanya bahwa pemerintah itu turun, mikirkan, memperhatikan kesejahteraan teman-teman, terutama seniman, terutama di elemen musik. Yes. Itu sangat sekali, dan saya sangat mengapresiasi. Hanya nih oknumnya di internalnya sendiri nih yang nggak bener. Oke. Ini fakta loh. Mungkin ada oknum. Nanti ada segmen tersendiri lah. siap. Jadi sangat menarik sekali terkait dengan kisahnya Pak Benny sendiri. Nah, Pak Benny, terakhir nih, boleh dong minta dinyanyikan satu lagu saja yang pernah Pak Benny ciptakan, yang mungkin lagu tersebut menjadi tembang yang sangat populer pada masanya. Mungkin satu bait. Lirik ya, selain Berdiri Bulu Rumahku tadi yang ini ya. Untuk siapa aku dilahirkan, aku pun tercipta untuk siapa. Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Nah, sebab kau tercipta dari tulang rusukku. Oke, siap. Oke. Kaitannya ada lagi, Pak? Ya, kaitannya sudah menjadi suratan dirimu itu milik. Yang belakang, Pak. Diciptakan dari tulang rusuk. Wah, itu sebenarnya mewakili kata hatinya beliau. Sebenarnya kalau dua sosok ini aku bicara ini, aduh bener ini aku banget gitu. Siap. Makanya saya kalau melihat beliau gitu, udah saya kalau ketemu beliau langsung keluar aja sini plus. Ya sudah, kata hati murni, tidak ada rekayasa. Beda Mas, hasil rekayasa sama murni. Kalau murni itu bener-bener dari hati. Ya. Tapi kalau rekayasa, wah notasinya dimerecek-merecek biar kelihatan keren, padahal malah justru enggak. Ini kalau yang begini ya yang murni keluar dari dari hati keluar ya itu yang dan lebih hasilnya lebih puas. Wah, ya, maksimal iya banget. Itu. Benar. Nah, itu makanya waktu itu saya bilang, berdiri bulu rumahku. Wah, misalkan begitu. Siap. Oke, Pak Benny, itu tadi teman-teman perbincangan hangat dan seru banget bareng Pak Benny, seorang seniman ataupun pencipta lagu yang saat ini masih semangat terus berjuang dan berkibar di dunia seni dan permusikan tanah air ya Pak Benny ya. Siap. Jadi itu tadi ngobar kita di episode 9. Saya Billy Viali pamit undur diri, sampai jumpa di episode ngobar selanjutnya. Terima kasih ya Pak Benny. Tetap oke buat teman-teman, ya. Buat teman-teman tetap semangat. Siap. Teman-teman seniman saya minta untuk tetap semangat. Kita punya harapan dan kita bisa merubah untuk yang lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, subscribe, dan tunggu episode ngobar di episode selanjutnya. Bye-bye guys.